Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 8 tentang bumiku, subtema 2, bumiku dan musimnya, pembelajaran kelima. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan IPA tentang gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Selain bumi yang bergerak, bulan sebagai satelit bumi juga mengalami pergerakan. Bulan bergerak dengan rotasi dan juga revolusi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan berputar pada porosnya, sedangkan revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan juga bersama bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi hampir sama dengan kala waktu revolusinya. Oleh karena itu, penampakan permukaan bulan yang dilihat dari bumi selalu sama. Setiap bulannya, penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ini yang dinamakan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan juga matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra atau bayang-bayang paling gelap dan penumbra atau bayang-bayang paling terang. Perhatikan proses terjadinya gerhana bulan berikut ini. Ada ketika bulan berada di posisi umbra, itu terjadi gerhana bulan total. Kemudian ada ketika bulan berada di posisi bayangan penumbra, itu disebut sebagai gerhana bulan penumbra. Dan ada kalanya bulan berada di bagian penumbra dan juga bagian umbra, maka disebut sebagai gerhana bulan sebagian. Ya nak, coba saya jelaskan sekali lagi. Ketika bulan berada di bayangan umbra, maka terjadi gerhana bulan total. Ketika gerhana bulan penumbra, maka bulan berada di bagian penumbra. Paham? Ini adalah gerhana bulan penumbra. Dan ketika gerhana bulan sebagian, ini juga penumbra, ya nak? Karena penumbra di atas dan juga di bawah. Sebagian ketika di mana? Ketika bulan berada di antara bayangan umbra dan bayangan penumbra. Di sini nak, ya. Dan juga di sini. Ini termasuk dalam kategori gerhana bulan sebagian atau gerhana bulan parsial. Jelas ya nak? Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan informasi dari peta pikiran. Peta pikiran disebut juga dengan mind map. Biasanya digunakan untuk membantu dalam memvisualisasi materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Bentuk peta pikiran dalam menyajikan informasi dapat berupa diagram, kata kunci, gambar, simbol, dan juga warna. Tujuannya agar materi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan juga lebih mudah. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun peta pikiran, diantaranya membaca keseluruhan informasi pada teks bacaan yang ingin dijadikan peta pikiran, yaitu tentukan informasi utama yang ingin dikembangkan, kemudian mencatat kata kunci dari informasi yang ingin dikembangkan. Dan yang keempat, kembangkan peta pikiran yang kamu buat menggunakan gambar, simbol, warna, maupun diagram sesuai dengan ide kreativitasmu. Perhatikan peta pikiran berikut ini dengan saksama. Tentang pembuatan garam laut, ada proses pembuatannya dan juga manfaat garamnya. Nah, setelah itu kita buat paragraf dari peta pikiran tersebut. Sudah kita buat judulnya tentang pembuatan garam laut, dan ada proses pembuatan dan manfaat garam. Proses pembuatan ini kita jabarkan di paragraf yang pertama, sedangkan manfaat garam kita jabarkan di paragraf kedua.
Kita rangkai saja kalimat kita sendiri, tidak harus sama persis atau kita mencari dari sumber lainnya. Ya, di sini saya buat. Garam laut merupakan jenis garam yang didapat dengan menguapkan air laut atau air danau yang memiliki kadar garam yang tinggi. Air laut atau danau ini kemudian dialirkan ke sejenis kolam penampungan, kemudian dikeringkan dengan mengandalkan panas matahari sehingga prosesnya bisa memakan waktu berhari-hari. Dan yang kedua manfaatnya. Adapun beberapa manfaat garam bagi tubuh adalah sistem pencernaan. Garam dipercaya juga dapat membantu sistem pencernaan karena garam bisa merangsang enzim pencernaan klorida dan protein yang membantu pencernaan. Garam juga bermanfaat sebagai detoksifasi tubuh. Air garam juga dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh secara alami. Ya, jadi kita bisa membuat paragraf dari peta pikiran yang ada. Jadi ketika paragraf ini sudah terbuat, kita juga bisa membuat ke dalam bentuk peta pikiran. Apa fungsi dari peta pikiran ini? Untuk memudahkan kita atau daya ingatan kita lebih cepat lagi, ya. Selanjutnya yaitu muatan SBDP tentang meragakan tari kreasi daerah. Salah satu tari kreasi daerah adalah tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu berasal dari Bali. Tari kupu-kupu biasanya ditampilkan secara berkelompok. Gerakan tari kupu-kupu apabila dilihat akan tampak seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Pakaian yang dipakai oleh penari terlihat warna-warni sehingga menambah kesan yang harmonis. Gerakan tari kupu-kupu lebih didominasi dengan gerakan tangan dan juga kaki. Tari kupu-kupu biasanya diiringi dengan alat musik gamelan Bali. Irama alunannya juga diiringi oleh penyanyi atau sinden sehingga membuat musik tersebut lebih hidup. Namun di sini saya perhatikan atau saya beri contoh tentang tari kupu-kupu yang bukan berasal dari Bali. Pahami ya nak? Ini adalah contoh gerakan dari tari kupu-kupu. Namun secara keseluruhan gerakan kupu-kupu sama. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain. Karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.